Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu 'amal ibnu adam khata illa min thalathin: sadaqatun jariyah, al-ilmu yantafa'u bihi, wal waladun salih yad'u lahu. Sadaqallah wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala dhalika minasy syakirin wasyahidin, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita tingkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara meningkatkan kualitas keimanan adalah dengan senantiasa kita bersyukur. Yang menyebabkan kita resah, yang menyebabkan kita gelisah adalah bukan karena kurangnya nikmat dan karunia, karena kita lupa bersyukur, Bapak Ibu. Allah kasih kita satu ujian, dua ujian, banyak kenikmatan, tapi kemudian yang kita keluhkan, yang kemudian kita resah karenanya hanya dua yang Allah uji itu. Allah uji pasangan kita sakit misalnya, kemudian kita sudah merasa resah, gelisah, bagaimana biayanya dan lain sebagainya. Padahal kalau kemudian kita mau mencari potensi syukur di sana, ketika kita yang sehat, maka Allah berikan kemampuan kita untuk merawat. Bukankah merawat pasangan kita yang sedang sakit itu adalah ibadah? Bukankah kemudian membiayai saudara kita, pasangan kita, anak kita yang sedang sakit itu adalah ibadah? Dan ini nikmat di hadapan Allah. Maka segala sesuatu itu akan lebih menenangkan ketika muaranya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian kita merespon setiap kejadian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya. Kalau kemudian saya kasih analogi, ketika misalnya kita dikasih songkok atau baju oleh seseorang, misalnya saya dikasih songkok sama Pak Arif, kemudian sering saya pakai, kemudian ditanya sama Pak Raffi, loh dapat dari mana songkoknya? Dikasih Pak Arif. Kemudian ditanya sama Pak Profesor, kok bagus songkoknya, dapat dari mana? Dapat dari Pak Arif. Kemudian Pak Arif tahu kalau kemudian saya dikasih Pak Arif itu dikasih tahu ke orang-orang, maka Pak Arif akan lebih semangat lagi untuk memberikan. Pertama, kenapa? Karena dia bersyukur secara lisan, disampaikan kepada orang, tahadus bil nikmah, kemudian dipakai itu songkok yang diberikan, digunakan untuk sholat misalnya, dibawa ke masjid, maka senang itu Pak Arif. Dibawa kemana, dipakai terus misalnya, maka begitu pula Allah akan senang. Makanya la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur niscaya akan aku tambah. Ya salah satunya itu tadi, dikasih tahu, alhamdulillah, ketika kita sakit masih selalu banyak celah untuk bersyukur. Ketika kita tidak punya apapun, setidaknya kita masih punya nyawa.
Setidaknya kita masih punya iman, dan iman ini mahal harganya. Kalau kemudian kita mampu bersyukur karena kita bisa berpuasa, tidak pernah absen. Bapak-bapak ada yang pernah absen di sini? Enggak ada ya? Belum ya? Mudah-mudahan nggak absen nggak sampai akhir. Jadi ini nikmat luar biasa, Pak. Kemudian masih dikasih nikmat tilawah. Jadi kemauan berpuasa ini nikmat. Karena tidak semua orang dikasih kemauan itu. Kemudian mau ngaji loh. Kemudian bukan hanya sekedar ngaji, dikasih kesempatan dan kemudian dikasih semangat untuk tilawah, untuk menjalankan ibadah puasa. Itu nikmat. Bagaimana setiap kejadian kita melayani istri, istri melayani suami, itu dijadikan kesyukuran kepada Allah, maka akan lebih menenangkan apapun kondisinya. Akan lebih menenangkan kondisinya apapun. Karena tadi kita gelisah, kita resah karena menghitung nikmat yang belum diberi. Bahkan 1 tahun yang akan datang kita sudah kebingungan. Misalnya bapak-bapak yang belum pensiun, sebentar lagi pensiun misalnya. Padahal masih 1 tahun atau 2 tahun lagi. Itu sudah bingung bagaimana nanti. Anak-anak kuliahnya belum selesai. Padahal bisa jadi sebelum pensiun dia wafat. Kenapa tidak dia resahkan terkait wafatnya? Kenapa ya tidak? Padahal kalau pensiun itu belum tentu. Oh, tapi kan usianya sudah 1 tahun lagi, belum tentu pensiun. Kenapa? Dia pensiun dini karena dicabut nyawanya. Padahal kalau dicabut nyawa itu adalah suatu kepastian. Kenapa kita tidak pernah gelisah untuk itu? Kita tidak pernah khawatir untuk itu. Mau tua, mau muda pasti soalnya. Jadi kalau selama kita masih hidup, jadikan potensi itu untuk bersyukur kepada Allah. Dikasih nikmat mata, bersyukur untuk melihat yang di keagungan-keagungan Allah. Dikasih lisan, gunakan untuk berzikir. Dan luar biasanya nikmat lisan itu bukan hanya karena mampu berbicara. Padahal fisiknya sama, yang lain juga suaranya berbeda yang dipantulkan oleh lisan, oleh lidah. Kemudian lidah mampu membedakan rasa. Yang luar biasanya antara enaknya satu orang dengan yang lain kadang berbeda, sehingga semua jualan laku itu. Yang jualan es dawet, es teler, es oyen dan sebagainya, es teh, semuanya kenapa laku? Karena ternyata lisan kita, lidah kita ini berbeda. Sama-sama mampu membedakan rasa manis, rasa pahit, tapi kemudian kok bisa beda seleranya? Oh, di sana enak, ternyata menurut yang lain enggak. Yang kata yang lain enggak, ternyata menurut yang lain juga enak. Oh, kopi ada yang seleranya pakai gula banyak, seleranya pakai susu, seleranya nggak pakai susu dan nggak pakai gula, ada seleranya susu sama teh. Jadi semuanya nanti bisa laku, gitu. Kenapa? Ini satu nikmat yang kemudian Allah berikan yang sering kita lupa. Ketika kita berbuka, yang kita rasakan nikmatnya kok karena ada makanan. Kita tidak pernah lupa. Apa kita sering lupa bahwasanya kita mampu membedakan rasa itu adalah kenikmatan yang luar biasa, Bapak Ibu. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan contoh tauladan yang baik. Di antara salah satu contoh keteladanan beliau adalah beliau merupakan pribadi yang dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Sering kita mendengar kalimat yang berkaitan dengan infak, sedekah. Kalimatnya seperti ini: sedekahkan, yang penting ikhlas, walaupun sedikit. Pernah mendengar, Pak ya? Sering ya? Kira-kira kalimat ini tujuannya apa, Pak? Ada yang mengatakan sering-sering bersedekah, ada yang mengatakan sedekah harus ikhlas, ada yang dijadikan kalimat ini untuk menghindari sedekah. Sedekah kan tidak harus di sana, sedekah kan tidak harus di musola An-Nur, sedekah kan tidak harus di BMH misalnya. Padahal ya di musola An-Nur nggak sedekah, di BMH juga enggak kadang. Sehingga kadang itu dijadikan alasan untuk pembenaran dirinya tidak melakukan sedekah. Ada yang seperti itu. Oh, sedekah terbaikan untuk istri, sedekah terbaikan untuk keluarga, seperti yang kita bahas pekan kemarin. Tapi kadang istrinya juga diterlantarkan, minta skincare
harus nunggu berlama-lama, padahal untuk kepentingan dirinya. Jadi sebenarnya wanita berhias itu, meskipun dia berhiasnya tidak waktu di rumah, itu sebenarnya berhias untuk suaminya, Pak. Ya Bu ya? Jadi wanita kok bisa? Karena dia menjaga izzah suaminya. Kenapa ketika kondangan dia pakai pakaian terbaik, pakai skincare terbaik? Karena dia menjaga izzah suaminya di mata istri-istri yang lain, Pak. Karena kalau dia pakaiannya nggak bagus, perhiasannya nggak mewah, skincare-nya nggak bagus, itu kok tetap yang kemarin ya jubahnya yang dipakai. Disampaikan ke suaminya, oh berarti suaminya nggak perhatian ya. Maka nanti kembalinya ke suaminya biasanya. Jadi ibu-ibu itu sebenarnya ketika dandan, ketika kondangan itu dalam rangka menjaga marwah suami juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat tadi sering dijadikan alasan untuk pembenaran sifat pelit, sifat kikir yang ada dalam diri kita. Kalau berbicara kikir, berbicara pelit, siapa sih Pak yang nggak pelit? Siapa sih Pak yang nggak eman? Tapi jangan kemudian diartikan ikhlas itu artinya eman. Ikhlas itu tidak sama dengan eman, Pak. Beda. Jadi di antara syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas, bukan hanya sedekah. Karena syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Pertama adalah ikhlas, kedua ittiba'ir Rasul, mengikuti jejak Rasul. Pertama ikhlas. Apa ikhlas? Ikhlas itu melakukan segala sesuatu karena Allah. Jadi Bapak berinfak, sedekah, banyak, bahkan semua, berat banget. Tapi niatnya mengharap ridha Allah, itu ikhlas, Pak. Jadi ikhlas bukan perkara iman dan tidak iman, bukan perkara berat dan ringan, tapi perkara niatnya karena Allah atau bukan. Kalau niatnya sedekah karena ingin dipuji manusia, mau banyak, mau sedikit, itu tetap tidak dianggap ikhlas, Pak. Kalau diperlihatkan itu namanya riya, kalau diperdengarkan itu namanya sum'ah. Jadi sum'ah itu kita, tadi malam misalnya kita sedekah, nggak ada yang tahu. Nah tapi kemudian kita perdengarkan, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah setiap subuh bisa sedekah, bisa naruh. Nggak ada yang lihat sebelumnya. Tapi kemudian diperdengarkan belum tentu semuanya sum'ah juga, Bapak Ibu. Belum tentu karena ingin dipuji, belum bisa jadi sebagai tahdus bin nikmah tadi. Wah, karena merasa bersyukur dikasih nikmat, kemudian bisa jadi sebagai ladang beliau untuk berdakwah agar orang bisa merasakan nikmatnya sedekah subuh misalnya. Karena tidak semua yang diperlihatkan, tidak semua yang diperdengarkan niatnya itu karena riya, karena sum'ah tidak. Bisa jadi untuk memotivasi yang lain. Saya pernah ada Ustadz dulu di pesantren itu namanya Ustadz Wildan. Beliau ketika sholat tahajud, qiyamul lail, beliau cerita ke santrinya. Alhamdulillah saya tadi malam sholat tahajud, durasinya agak lama. Dan sama teman-teman, sama santri diprotes. Ustadz, itu sum'ah namanya Ustadz. Nanti habis pahala tahajudnya. Jawaban beliau sederhana. Ya Allah, ambil pahala tahajud saya semuanya, hilangkan semua gara-gara saya ceritakan, tapi pastikan semua yang mendengar ini mengikuti jejak saya melakukan sholat tahajud. Kata beliau. Artinya bisa jadi orang menceritakan niatnya karena untuk memotivasi orang lain, bisa jadi karena sebagai tahadduts bin nikmah, sebagai tanda syukur, bisa jadi memang karena tadi ingin dipuji sebagai validasi kalau dia adalah orang yang dermawan, kalau dia adalah orang yang suka sedekah. Kemudian sedekah memang dianjurkan yang terbaik, Bapak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, infakkanlah dari hasil usahamu yang terbaik, wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan dari hasil bumimu yang terbaik juga, hasil panenmu yang terbaik juga, maka itu yang diinfakkan.
Wala tayammamul khabithah minhu tunfiqun, dan janganlah kalian memilih yang jelek-jelek untuk diinfakkan. Walastum bi akhirihi, padahal kalian enggan untuk menerimanya, illa an tughmidu fihi, kecuali dengan memicingkan mata ketika diberikan sesuatu yang kalian keluarkan itu. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Dan Allah itu hanya menerima yang baik-baik. Allah thayyib dan menerima yang baik-baik. Makanya kemudian kita dianjurkan bersedekah, berinfak yang terbaik, yang paling kita cintai. Jadi konsep sedekah sedikit itu tidak ada contoh dari Rasul. Saya tidak menemukan Rasul bersedekah sedikit, mungkin pernah, karena memang sedikit dalam definisi bukan nominal ya, tapi karena itu adalah menurut kita sedikit, tapi menurut jumlah beliau banyak. Contohnya beliau pernah bersedekah 3 butir kurma keluarga beliau, karena memang itu adalah harta yang beliau miliki. Jadi Aisyah pernah sedekah 3 butir kurma kepada seorang ibu yang membawa 2 anaknya. Itu bukan karena dia ambil yang paling sedikit, memang harta itulah yang ada di dapurnya, nggak ada lain. Tidak ada harta yang mewah selain kurma itu di dapurnya, nggak ada beras, nggak ada gandum, dan beliau sedekahkan itu. Jadi definisi terbaik itu tidak harus dalam jumlah yang banyak menurut jumlah, tapi kita benar-benar upaya. Makanya dalam hadis, ittaqun nar walau bisikit tamrih, jagalah diri kalian dari siksa api neraka walau dengan separuh biji kurma. Artinya kalau kemudian kita punya 1 kardus kurma, ya jangan separuh biji kurma juga, Pak. Kalau kemudian kita mampu membelikan 1 kilo untuk disedekahkan, kenapa kita memilih 1 biji atau separuh? Jadi ini bukan anjuran sedikit, ini adalah anjuran sedekah yang sedikit saja memberikan efek yang luar biasa. Tapi anjuran sedekah tetap dianjurkan, anfiqu min thayyibati, infakkan yang terbaik. Kemudian di dalam surat yang lain juga dikatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka tidak layak dikatakan orang baik ketika ia belum menginfakkan sesuatu yang paling ia cintai. Jadi kurma 3 biji tadi bisa jadi harta terbaik karena memang satu-satunya yang dimiliki. Menurut kita hanya 3 biji. Jadi 3 biji ini tidak dianggap sedikit secara definisi. Kenapa? Tidak ada pembanding, karena hanya itu yang dimiliki. Tapi anjuran sedekah yang paling sedikit itu nggak ada, belum ketemu. Ayo sedekahlah sedikit. Kalau kalian punya harta banyak, sedekah sedikit saja. Tapi dianjurkan yang standar sedekah harus diatur. Sedekah itu istilahnya tengah-tengah. Artinya jangan berlebih-lebihan pula sedekah, itu ada aturannya. Tapi bukan kemudian sedekah sedikit. Tapi yang penting ikhlas. Ikhlas memang penting karena menjadi syarat diterimanya ibadah. Karena kalau tidak ikhlas, itu tidak diterima nantinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi keikhlasan itu memang perlu dijaga. Tapi infak yang terbaik itu juga perlu kita lakukan. Apalagi di bulan Ramadan, apalagi di hari Jumat ini. Hari Jumat ini adalah waktu terbaik. Kemudian kita pilih infak terbaik, keluarkan waktu terbaik kepada orang terbaik. Maka insya Allah akan bernilai luar biasa. Kalau kemudian kita bisa memilih misalnya infak terbaik, karena setiap infak itu memiliki Nabi juga mendikan semuanya baik. Misalnya sedekah jariah baik, sedekah makanan baik, kemudian sedekah terbaik juga salah satunya air. Air itu menjadi sedekah terbaik, makanan juga menjadi sedekah terbaik, sedekah jariah juga menjadi sedekah terbaik. Kenapa? Ada porsi masing-masing. Kalau kemudian Bapak Ibu punya harta banyak, maka sangat rugi kalau kemudian tidak melakukan sedekah jariah. Kalau tidak melakukan sedekah jariah, maka rugi, Pak. Karena pasti mati, pasti wafat kita. Tapi kalau kemudian momentum sedekah jariah kita masih hidup ini tidak diambil, maka sangat eman. Karena seberapapun harta yang Bapak miliki, harta yang Ibu miliki,
setelah ibu dan bapak meninggal, itu sudah bukan harta bapak ibu lagi, tapi hartanya beralih menjadi miliknya ahli waris. Kemudian apakah ahli waris akan peduli sama kita, mensedekahkan kepada kita? Tidak usah mengeca kepada anak kita, kita berkaca kepada kita. Seberapa peduli kita sama orang tua kita? Kita punya beberapa hektar tanah, beberapa petak tanah, berapa saldo. Apakah kemudian kita mensedekahkan yang diatasnamakan untuk orang tua? Maka begitu pula nanti ketika kita meninggal, akan kemungkinan besar bahkan bisa jadi lebih parah. Bahkan hari 1, 2, 3, 7 bisa jadi ada juga yang tidak mengadakan, tidak melakukan sedekah di sana misalnya. Artinya selama kita masih hidup, ambil Pak potensi ini. Kenapa misalnya kita sedekah tanah, ya wakaf tanah, apalagi digunakan untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren, karena tanah ini sampai hari kiamat nggak akan ada yang bisa ngambil. Kalau makanan sedekah bisa basi, tapi tetap makanan menjadi sedekah terbaik ketika yang membutuhkan adalah makanan. Misalnya ada orang yang minta-minta, coba kita naikkan, jangan ngasihnya 2.000, coba kita tawari makanan, sudah makan belum Mbak? Kalau dikasih dalam bentuk makanan, itu pasti menjadi yang terbaik. Kalau kemudian kita kasih dalam bentuk uang misalnya, maka bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ambil momentum ini, kesempatan ketika kita masih hidup, lebih-lebih di bulan Ramadan, belum tentu kita bertahan hingga Ramadan yang akan datang. Jemaah kita yang tahun kemarin masih ikut, sekarang ada yang sudah wafat nggak Pak? Sudah. Pak Haji Munadi. Artinya bisa jadi nanti bisa saya, bisa Bapak. Itu. Maka ambil momentum, mumpung masih ada momentum Ramadan ini, maka ambil, keluarkan sedekah terbaik di bulan Ramadan. Masya Allah, di hari-hari terbaiknya, sedekah subuhnya. Makanya sahabat itu kadang beliau bekerja menabung untuk sedekah di bulan Ramadan. Bahkan bukan untuk ibadahnya, beliau juga benar-benar mengoptimalkan, benar-benar memaksimalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah air ini juga menjadi sedekah yang terbaik. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, sedekah yang terbaik itu apa?" Asqil ma, memberikan air. Kenapa? Karena air itu merupakan sumber kehidupan. Maka ambil bagian itu. Oh gimana kita? Oh memungkinkan kita ngasih di musola misalnya 1 kardus minuman, itu boleh. Atau nggak sampai 1 kardus deh, kita mampunya 1 botol, taruh aja, gratis, monggo diambil misalnya. Artinya kesempatan-kesempatan ini semampu kita ambil. Kita tidak bisa ambil 1 kardus, ambil deh 1 botol, taruh di masjid, di musola. Kalau kemudian kita bisa meningkatkan lagi, mengambil yang bukan hanya 1 kali untuk pembuatan sumur, baik sumur gali ataupun sumur bor, yang digunakan untuk pesantren, yang digunakan untuk masjid. Makanya kami misalnya satu contoh kenapa kami di BMH itu lebih banyak memilih penggalian sumur bor itu di masjid sama di pesantren, karena memang kita ingin memberikan pahala terbaik untuk para muzaki, untuk para mereka yang berinfak, yang bersedekah. Kita ingin memberikan pahala terbaik. Kenapa? Kalau di pesantren digunakan untuk wudhu, santrinya lebih dari 100 misalnya, kemudian dia hasil wudhunya itu digunakan untuk sholat sunnah, sholat wajib. Sama juga kenapa kita untuk pembebasan lahan lebih banyak di pesantren, bukan kemudian kita tidak mau di tempat yang lain ada orang punya lahan. Kalau bisa, kemudian biasanya kita minta untuk tukar, Pak bisa nggak tanahnya jual, digunakan untuk pembebasan lahan di sekitar pesantren. Kenapa? Pengelolaannya lebih mudah. Jadi kan kadang kita, mohon maaf, ini menjadi bagian yang ada dalam diri kita. Kita sedikit egois, pokoknya tanah itu yang harus dibangun pesantren, yang harus dibangun TPA, yang harus dibangun musola. Padahal sama ketika tanah yang di tempat kita dijual, dibelikan tempat itu, ini kan juga menjadi milik kita.
Dan ketika kita pindah ke lokasi dekat pesantren, itu akan lebih cepat dimanfaatkan, akan lebih cepat dibangun. Kenapa? Tenaganya sudah ada. Jadi Bapak Ibu yang punya tanah misalnya, jauh, kemudian ingin diwakafkan, jadi tidak masalah dijual, kemudian mencari lahan-lahan yang dekat dengan pesantren, yang kemudian atau dekat dengan masjid, dekat dengan musola, yang kemudian bisa lebih cepat digunakan. Meskipun digunakan untuk parkir, itu tetap memberikan manfaat. Tapi kadang egoisme kita, pokoknya punya saya yang harus dibangun pesantren. Ego kita adalah pada kadang sampai beliau wafat nggak dibangun-bangun. Ini sering terjadi Bapak Ibu. Kejadian ini banyak terjadi. Kenapa? Memang luas, ada lahannya luas, tapi untuk memindahkan SDM, gurunya, santrinya, itu kan tidak mudah untuk membangunnya. Nah, kalau kemudian misalnya di lokasi musola kita bangun, ini kan tidak butuh takmir baru, tidak butuh ustadz baru untuk ngisi, tidak butuh jamaah baru, kemungkinan akan bertambah. Itu pesantren juga demikian, santrinya juga akan bertambah, kemudian gurunya tidak perlu mendatangkan guru yang baru. Tapi juga tidak salah Pak, mempunyai niat untuk sedekah, untuk wakaf, itu sudah niat luar biasa. Tapi kalau kemudian tujuan kita untuk mendapatkan pahala yang cepat, jual saja, beli tanah-tanah yang lokasinya dekat dengan pesantren, lokasinya dekat dengan masjid, kemudian hibahkan, kemudian wakafkan, kemudian jadikan sedekah jariah. Kan yang kita mendapatkan pahalanya ketika dipakai sujud, itu akan lebih banyak pahalanya. Ketika dipakai untuk jalan, itu lebih banyak. Meskipun sedekahnya pun tetap bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ditanami padi, ditanam jagung, pisang, itu tetap bernilai Pak. Kecuali memang akadnya untuk dijadikan sebagai lumbung pangan, tanaman padi, tanaman pisang, jagung dan sebagainya, itu tidak masalah, tidak harus dekat dengan lokasi masjid, tidak harus dekat dengan lokasi pesantren. Sama-sama bernilai wakaf, sama-sama bernilai sedekah jariah. Jadi selama kita masih hidup, yuk ambil momentum ini, ambil. Kenapa kata Nabi itu? Setiap amalan Ibnu Adam itu khata'un illa min salatin. Amalan Ibnu Adam itu pasti putus illa min salatin, kecuali dari 3. Yang satu adalah sedekatun jariyah, sedekah yang senantiasa mengalir. Banyak sedekah jariah, bisa tanah, bisa Al-Quran. Bapak, kalau misalnya Bapak tidak sempat sebulan menghatamkan, beli Al-Quran, tapi beli yang baik, kasih ke santri. Nah, tolong dibaca. Tanya, biasanya dipakai Al-Quran, yang dipakai Quran apa? Jangan asal ngasih Pak. Karena mohon maaf, meskipun Al-Quran, kita kadang beli banyak Al-Quran, kita beli ke yang kualitasnya kurang baik. Kadang nggak dibaca Pak. Kadang nggak dibaca. Nah, tapi kalau saya secara pribadi, misalnya saya dikasih Al-Quran, saya pastikan Al-Quran itu harus pernah saya pakai selesai Pak. Atau minimal sekali hatam. Tapi saya request biasanya, Pak, saya mau sedekah Al-Quran. Tapi request sesuai, misalnya rosemnya harus rosem Usmani, harus terbaik. Nah, enak sekali sedekah 30.000, pahalanya Al-Quran utuh Pak. Cari yang terbaik di angka 100-an itu Pak. Sebenarnya 70 sudah bagus. Kalau bisa lebih dari itu, ambil. Kenapa? Karena kita misalnya dipakai untuk hafalan Pak, dipakai untuk santri hafalan. Dan melengket hafalan gara-gara kemudian membaca Al-Quran yang kita wakafkan. Kita meninggal, Al-Qurannya masih dipakai Pak, dan mengalir terus, pahalanya mengalir terus. Kemudian yang kedua adalah al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, salah satunya kita belajar ini, kita menyampaikan ilmu. Dan bagaimana Rasulullah SAW itu sebagai Rasul yang menyampaikan ilmu, betapa banyak pahala beliau. Karena yang kita sampaikan adalah ilmu-ilmu yang pernah melalui beliau. Hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi eman Pak, kalau kemudian di minimal di bulan Ramadan ini, kalau kemudian bisa semua potensi kebaikan ambil Pak. Oh, misalnya memberikan buka puasa, ambil juga potensi ini Pak. Kenapa? Karena juga kita bisa jadi tidak sempurna puasanya Pak, banyak ngeluhnya puasanya Pak. Coba kasih kepada mereka yang puasanya kayaknya lebih ikhlas daripada kita, lebih ridho daripada kita. Nggak usah banyak-banyak, 15.000 dibelikan makanan, dibelikan
es buah, atau belikan es teh deh. Kalau santri itu sudah seneng banget. Kalau di pinggir jalan kita juga melakukan, tapi kalau kemudian kita berikan di pinggir jalan, tidak semuanya berpuasa. Ya Pak ya. Nah, kalau di masjid, orang yang mampir di masjid, orang yang mampir di musola, yang di pesantren, itu potensi puasanya itu tinggi. Maka ambil ini. Tetap di pinggir jalan juga kita bisa melakukan, tapi tidak harus hanya puasa, enggak harus, tetap bernilai sedekah Pak. Bapak memberikan buka puasa, dia puasa atau enggak, pahala apa? Allah sudah tahu niat Bapak Ibu. Memang harus ada yang ambil bagian ini. Tapi kalau kami, misalnya saya di lembaga zakat, itu biasanya lebih banyak mengambil di pesantren. Kenapa? Karena harapannya yang benar-benar berpuasa yang mendapatkan manfaat ini. Karena kan man fattara shaiman kana lahu ajru mislu man shaimi. Barang siapa yang memberikan buka puasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa. La yanqusu min ajrihi syai'un, tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau setiap hari kita memberikan buka puasa satu saja kepada orang, maka kita sudah sama dengan puasa 60 hari. Kenapa? Puasanya orang tersebut juga mengalir kepada kita. Bagaimana kalau kemudian sehari kita bisa memberikan 10? Itu luar biasa Pak. Bisa 300 hari pahala puasa kita dapat di hadapan Allah selain puasa kita sendiri. Maka yang kita memberikan buka puasa kepada orang itu juga menyempurnakan pahala puasa kita. Bisa jadi kita pahala puasanya tidak sempurna karena banyak riba, banyak rasan-rasan yang mengurangi pahala puasa. Sedangkan santri, sedangkan para ustadz misalnya kayak pesantren kami di Al-Burhan, itu kan rata-rata sampai 5 juz Pak sehari tilawah itu. Bahkan ada yang lebih. Ada yang sehari 10 juz. Kalau ustadzahnya itu sehari dia hanya 10 juz. Meskipun tidak semua. Meskipun tidak semua 10 juz. Jadi kalau kemudian sehari itu ngaji 10 juz, ngaji 5 juz, potensi rasan-rasannya itu lebih sedikit Pak. Jadi potensi ibadah puasanya itu lebih maksimal ada. Makanya ambil Pak momentum ini. Kalau tidak, oh tahun ini sudah habis, tahun depan Pak segera daftar. Nggak harus banyak. Oh Pak, es tehnya untuk tanggal sekian saya ngambil ya. Karena hanya ketika sudah ada yang ngehandle itu tidak diberikan kepada yang lain Pak. Di pesantren juga demikian. Di masjid kan, kalau di masjid mungkin bisa double-double. Di pesantren juga ada ketika orang tiba-tiba ngasih dadakan, ada juga. Karena saking semangatnya tiba-tiba double snack. Tapi kalau di pesantren aman Pak, bisa dipastikan habis Pak. Kalau di pesantren itu bisa dipastikan habis. Jenengan mau ngasih 2 box Pak untuk buka puasa, itu habis Pak biasanya. Memang kenapa? Karena tenaganya dipakai untuk, padahal enggak bekerja, tapi kok banyak sekali, semangat sekali makannya. Karena memang tenaganya benar-benar digunakan untuk ibadah. Jadi siang kadang istirahatnya hanya sebentar, malam juga demikian. Di bulan Ramadan juga benar-benar dimanfaatkan untuk itu. Maka ambil Pak, misalnya sedekah sumur bor kalau ada rezeki. Kalau nggak ada, beli dah 1 kardus air, taruh di masjid, taruh di pesantren, taruh di musola. Hanya sekitar 25.000 ya. Nah, 25.000 kalau kemudian air itu yang kemudian dijadikan untuk berbuka, itu kan Masya Allah luar biasa pahalanya. Kalau kemudian bisa ambil momentum sedekah sumur bor, oh 1 meter misalnya. Jadi selama air itu digunakan, pahalanya masih mengalir kepada kita, digunakan untuk wudhu, digunakan untuk sholat. Kemudian air dan lampu misalnya, ada lampu mati Pak, ambil bagian ini Pak. Di Madura itu ada kisah nyata, ada seorang ada bapak-bapak yang bermimpi 3 kali Pak, didatangi oleh ibunya yang sudah wafat. Ibunya ini sebelumnya berwakaf beberapa titik lampu di pesantren itu, sedekah beberapa titik lampu di penerangan jalan menuju pesantren. Dan qadarullahnya bapak yang anaknya tadi ini bermimpi didatangi ibunya untuk datang ke pesantren kalau lampunya itu mati, dan bermimpinya itu 3 kali. Sampai 3 kali ibunya datang, "Nak, Cong, tolong datang ke pesantren itu Sabilat Taubah kalau nggak salah nama pesantrennya, tolong datang ke pesantren itu. Dulu ibu mewakafkan lampu, tapi sekarang mati.
tolong ganti. Dan itu 3 kali berturut-turut ibunya datang ke dalam mimpinya. Ini kisah nyata. Kemudian anaknya tadi datang ke pesantren, mendatangi ustadznya, mendatangi kiainya. Ustadz, tolong jawab dengan jujur ya. Loh, belum apa-apa kok sudah jawab dengan jujur. Gitu. Lampu yang di sana mati nggak? Nggak tahu Pak, nggak ngecek. Loh, kenapa? Karena ibu saya datang ke mimpi saya, kalau lampu itu yang ibu saya mewakafkan itu mati. Tapi tolong jenengan jujur kepada saya, nanti akan saya ganti katanya. Akhirnya ya sudah, kita cek, dinyalakan saklar. Loh, nggak mati Pak. Berarti mimpi jenengan dusta, kata ustadznya. Kemudian tiba-tiba ada santri pengasuh yang datang. Ada Pak Ustadz, ini bapak ini tadi datang tiba-tiba katanya lampu itu mati. Ya Ustadz, baru kemarin diganti katanya. Sehingga kata bapak tadi, Ustadz, semua kebutuhan lampu yang ada di pesantren biar saya yang menghandle. Bayangkan, 1 lampu saja Pak bisa menerangi ibunya yang sudah wafat, dan bahkan istilahnya sampai di calling, istilahnya sampai datang ke alam mimpinya, saking memberikan manfaat. Dan ini kisah nyata. Ini kisah nyata yang terjadi di Sumeneb, Madura. Nah, dan ini kisah nyata. Bagaimana kalau kemudian Al-Quran yang kemudian kita wakafkan Pak kepada santri, dibaca setiap hari Pak, bukan hanya di Ramadan, dibaca setiap hari. Bagaimana tidak memberikan syafaat Pak? Karena 1 ayat saja itu bisa menjadi tameng untuk kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Memberikan syafaat karena kita tidak mampu baca, ternyata ada orang lain yang membacakan untuk kita karena kita yang berwakaf. Ambil momentum itu Pak. Meskipun hanya 1 Al-Quran, jangan pernah remehkan. Cuman saran saya, belikan yang terbaik. Karena kalau tidak yang terbaik, nanti ada orang yang lain memberikan, itu akan diambil yang itu yang dibaca. Saya di rumah itu ada yang saya miliki ada sekitar 5 Pak Al-Quran. Tapi kita pastikan semua 5-5-nya itu sudah pernah kita hatamkan. Ya, kecuali di Ramadan kali ini saya memang sedikit lebih telat karena aktivitas saya lebih banyak, sehingga tidak bisa seperti tahun-tahun sebelumnya. Meskipun hatam saya biasanya 2-3 kali. Sekarang terasa berat. Kenapa? Ada aktivitas yang lain. Sebelum Bapak Ibu sibuk lebih banyak, maka ngaji. Kalau kemudian sudah sibuk, maka gunakan ini senjata ini untuk memberikan kepada santri. Saran saya, kenapa santri? Karena kalau bukan santri kadang lupa ngaji Pak. Kita tanya kepada kita sendiri, seberapa sering kita ngaji. Sama sumur bor kita sarankan cari yang di pesantren, cari yang dekat masjid, agar benar-benar bisa maksimal. Tapi kalau kemudian untuk di situ adalah kekeringan, benar-benar digunakan, ambil itu Pak. Akan memberikan manfaat kepada kita hatta sampai hari kiamat insya Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita bisa melakukan sedekah yang terbaik, dan mudah-mudahan Allah menjadikan sedekah kita sedekah yang ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa mengikis sifat pelit, sifat kikir yang ada dalam diri kita, karena tidak bisa dihindari sebenarnya sifat-sifat itu ada Pak, sifat-sifat iman itu ada. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kita berdoa dengan khusyuk karena ini merupakan doa yang istijabah Pak. Pertama di hari Jumat antara asar dan maghrib itu adalah waktu istijabah doa. Kemudian waktu menjelang berbuka itu juga istijabah doa, dan di bulan Ramadan juga istijabah doa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma yassir fi kulli masailina. Allahumma yassir fi kulli hajatina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kemudahan kami untuk menghadapi setiap ujian dan cobaan yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Berikanlah kemudahan kami ya Allah untuk menggapai setiap harapan dan cita-cita kami ya Allah. Ya Allah ya Ghaffar ya Allah ya Ghaffar ya Allah ya Ghaffar ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbinglah lisan kami ya Allah
untuk senantiasa berzikir kepadamu ya Allah, untuk senantiasa basah menyebut namamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah lisan kami ya Allah dari berkata dusta dan berkata bohong ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbinglah mata kami ya Allah untuk senantiasa membaca ayat-ayatmu ya Allah, untuk senantiasa melihat sesuatu yang engkau ridhoi ya Allah, untuk terhindar dari sesuatu yang engkau tidak ridhoi ya Allah, untuk terhindar dari yang engkau murkai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kenikmatan kepada kami ya Allah untuk senantiasa tilawah Al-Quran ya Allah, untuk senantiasa menjadi hamba-Mu yang bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Ghaffar, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, di bulan Ramadan ini ya Allah, kami hadir dengan banyak dosa ya Allah, maka keluarkanlah kami dari bulan Ramadan ini ya Allah dalam keadaan tidak membawa dosa ya Allah, dalam keadaan Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, angkatlah derajat kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ridhoilah ya Allah setiap ilmu yang kami miliki ya Allah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. ذهب الظماء وابتلت العرق وثبت الأجر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.